KPU Bojonegoro mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada 2024. Pikap muatan papan kayu terbakar hebat di Tol Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi untuk Anda. Dan inilah sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan pelipatan sekaligus penyortiran surat suara untuk Pilkada serentak tahun 2024. Ditargetkan pelipatan surat suara selesai 4 hingga 5 hari dengan melibatkan sekitar 100-an orang. Suasana berbeda terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro pada Senin siang. Sekitar 100-an pekerja terlihat sibuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati setempat. Saat sedang melakukan aktivitas penyortiran dan pelipatan, para pekerja dilarang membawa HP, merokok, maupun membawa makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Para pekerja juga terlihat dengan cekatan dan teliti memastikan surat suara dalam kondisi bagus serta dilipat sesuai petunjuk teknis yang ada. Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 berbeda dengan pemilu serentak lalu. Pasalnya, surat suara Pilkada ukurannya lebih kecil sehingga pengerjaan tidak dilakukan secara berkelompok melainkan perorangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerapian serta ketepatan dalam melipat surat suara. Untuk saat ini, para pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sedangkan untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur hingga saat ini belum didistribusikan ke KPU setempat. Ketua KPU Bojonegoro menambahkan, para pekerja ditargetkan bisa menyelesaikan penyortiran dan pelipatan sebanyak 1.054.024 surat suara beserta cadangan dalam kurun waktu 4 hingga 5 hari ke depan. Sedangkan jumlah surat suara tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan cadangan untuk 2.120 TPS. Jadi hari ini, hari pertama kita mulai pelipatan kertas suara, surat suara dari Pilkada 2024. Di sini ada 1.055.024 surat suara. Ini yang kita lipat. Ini pekerjaannya kurang lebih 100, kita targetkan 4-5 hari selesai. Ini untuk pelipatan suaranya sendiri yang bupati atau gubernur? Ini bupati dulu karena yang surat suara gubernur belum datang. Perkiraan yang surat suara gubernur itu kalau tidak hari ini nanti besok, perkiraan bupati. Targetnya sendiri untuk pelipatannya selesai kapan? Semua. Kalau target semua, jadi ini nanti kalau selesai dan surat suara gubernur sudah datang, kita lanjutkan. Kurang lebih ekspektasinya juga sama, sekitar 4-5 hari, kurang lebih seperti itu. Jumlah berapa Pak? Jumlah yang dilipat ini? Jumlah yang dilipat 1.055.024 benda. Termasuk cadangan? Termasuk cadangan. Jika nantinya dalam proses penyortiran dan pelipatan ditemukan surat suara rusak, maka pihak KPU akan melakukan inventaris dan melaporkannya kepada pihak penyedia. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, persiapan pengamanan logistik di gudang KPU Kabupaten Tuban semakin diperketat. Kapolres Tuban meminta proses pengamanan logistik Pilkada di gudang KPU setempat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk kepolisian, TNI, dan Linmas. Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya ada kesiapan logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
Untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan keamanan logistik, Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin bersama anggota TNI dan Linmas, serta Ketua KPU Tuban, Zakiatul Munawaroh, melakukan pengecekan di gudang logistik KPU setempat di Jalan Manunggal, Tuban. Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, ada 16 personil dari kepolisian yang ditempatkan di lokasi dengan sistem pergantian 4 orang per shift. Selain itu, TNI juga menurunkan 2 personil per giliran, sementara Linmas juga terlibat aktif dalam pengamanan. Selain menjaga personil, Kapolres Tuban juga menginstruksikan agar sarana dan prasarana keamanan termasuk alat komunikasi dan CCTV tetap aktif dan terpantau dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Tuban. Kita laksanakan pemantauan, pengawasan secara internal, untuk memastikan bahwa kegiatan pengamanan baik itu personil maupun kegiatan operasional lainnya ini bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian tadi juga kita laksanakan pengecekan bersama Ibu Ketua KPU Tuban terkait dengan pendistribusiannya, kemudian sarana dan prasarananya itu kita cek, CCTV, kemudian mungkin ada yang bocor, ini intinya sudah sempat kita cek, itu udah aman, mudah-mudahan kegiatan secara utuh ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan pendistribusian. Sementara itu, Ketua KPU Tuban Zakiatul Munawaroh mengungkapkan kebutuhan logistik seperti tinta, bantalan, kabel tis kotak suara, dan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban sudah diterima sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih menunggu pendistribusian. Pada awal bulan November 2024, KPU Tuban akan mulai melakukan pelipatan surat suara. Sementara logistik yang kedapatan rusak telah dilakukan inventarisir dan sudah dilaporkan untuk diganti dengan yang baru. Ada kotak suara, bilik suara, surat suara tadi malam, tinta, kabel tis, kemudian bantalan, itu sudah kami terima sesuai dengan kebutuhan dari KPU Kabupaten Tuban. Untuk proses pelipatan nanti kapan? Insya Allah rencana di awal November, kita masih menunggu surat suara dari Gubernur dulu, baru nanti kita akan jadwalkan untuk pelipatan surat suara. Ada kotak suara yang mungkin rusak Bu waktu ini? Sampai detik ini alhamdulillah ada beberapa yang, dan kami sudah menginventarisir dan menyampaikan kepada penyedia untuk kemudian diganti kembali yang rusak itu, kemudian disampaikan lagi ke KPU. Ada berapa Pak? Ada 25. Polres dan KPU Tuban berharap dukungan serta kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar proses pemilu berjalan aman dan kondusif. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, KPU Magetan juga mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada serentak 2024. Sedikitnya 111 petugas pelipatan dikerahkan untuk menyortir dan melipat ratusan ribu surat suara. Kegiatan ini ditargetkan selesai 3 hari ke depan. Sedikitnya 111 petugas pelipatan surat suara yang rata-rata dari kalangan ibu rumah tangga dikerahkan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang KPU di Desa Baron, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Senin siang. Sortir dan lipat sebanyak 546.415 surat suara Pilbub Magetan 2024 ini ditargetkan tuntas pada 30 Oktober 2024 mendatang, sebelum nantinya didistribusikan ke 1033 TPS. Mayoritas petugas pelipatan ini adalah mereka yang juga terlibat penyortiran dan pelipatan surat suara pada Pilkada 2020 dan Pileg 2024, sehingga pekerjaan ini diharapkan dapat lebih efisien dan selesai sesuai jadwal. Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, mengatakan selain melakukan pelipatan, para petugas ini juga akan menyortir surat suara jika ada yang rusak, baik hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda.
Surat suara sobek, kemudian warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan dan lain sebagainya. Dan menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan sortir lipat untuk surat suara pemilihan Pilkada serentak 2024 untuk KPU Kabupaten Magetan. Jadi hari ini sampai 2 atau 3 hari ke depan adalah sortir lipat untuk suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024. Kalau kriteria surat suara rusak? Oke, terkait dengan kriteria surat suara rusak itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, hasil cetak warna surat suara tidak merata, kemudian tidak jelas, tidak terbaca dan terdapat banyak noda, kemudian surat suara kusut, mengerucut dan sobek, kemudian warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan, kemudian nama dan logonya tidak sesuai, logo KPU tidak jelas, terdapat lubang, kemudian foto calon atau pasangan calon buram atau berbayang, dan yang ke-8 warna tidak sesuai dengan keputusan KPU. Kalau sistem upah gimana? Sistem upahnya ini borongan 200 per lembar. Pelipatan surat suara ini baru untuk surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024. Sementara untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih menunggu kedatangannya yang dijadwalkan pada awal bulan November 2024. Aikal Uda, JTV, Magetan. Pemirsa, pikap muatan papan kayu terbakar hebat di Tol Ngawi. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Oh alah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wes to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depannya sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe Pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti? Makani lele, musu tengku mambu kembangnya sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Nek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulet nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan iki kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kuwi kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ro, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, Je. Lah kok dadi bahas Pilkada Bojonegoro to, Mbah?
Lah nasib percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis ya mulai. Aku perapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah-sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogok ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah mobil pickup syarat muatan papan kayu terbakar hebat di ruas tol Solo Ngawi. Kebakaran diduga karena percikan api dari as roda yang patah yang kemudian menyambar bagian tangki bahan bakar. Sebuah mobil pickup terbakar hebat di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 557, masuk desa Widodaren, kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Senin dini hari. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian mobil pickup hangus terbakar. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah kendaraan dari arah Solo menuju Surabaya di kilometer tersebut tidak berani melintas karena mobil pickup yang terbakar berada di badan jalan. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Pengemudi pickup Iswadi 61 tahun, warga Pabelan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengaku saat itu ia melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan papan kayu yang hendak dikirim ke Kediri. Sesampainya di lokasi kejadian, as roda belakang pickup tiba-tiba patah sehingga bergesekan dengan beton jalan tol. Gesekan tersebut menimbulkan percikan api yang kemudian membakar ban serta menjalar ke tangki bahan bakar mobil sehingga membakar seluruh bagian mobil beserta muatan papan kayu.
pelan, nggak berani kencang. Terus itu suara dok gitu loh, AC putus, langsung aku minggir. Tidak minggir itu ada percikan api. Terus terbakar, Pak? Langsung terbakar bannya dulu. Itu muat apa, Pak? Triplek itu loh. Dari Batako, cikan Batako itu loh. Oh, dari mana mau kemana itu, Pak? Dari Magelang mau ke Kediri. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seluruh bagian mobil serta muatan papan kayu hangus terbakar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ruas tol Solo menuju Ngawi sempat mengalami kemacetan saat terjadi kebakaran hingga proses pemadaman. Di 557 km terjadi kebakaran L300. Upaya dari pemadam diri seperti apa, Pak, tadi? Sampai sini kita langsung memadamkan api, tapi karena jaraknya jauh, kita butuh waktu. Karena jaraknya sekitar 25 km. Itu muat apa, Pak? Muatan triplek. Sempat kesulitan, Pak, tadi? Untuk sementara tidak ada. Dan kronologinya karena itu as yang belakang itu putus, ada percikan air dan kena minyak. Ada berapa mobil damkar yang kita kerahkan 2 armada. Sementara itu, arus lalu lintas kembali normal setelah api berhasil dipadamkan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Beralih ke berita lainnya pemirsa, gudang sekaligus pabrik produk kayu PT Kayu Multiguna Indonesia terbakar hebat. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 bangunan pabrik ludes terbakar. Sementara untuk memadamkan api, belasan mobil damkar Gresik dan Surabaya dikerahkan. Gudang sekaligus pabrik produk kayu PT Kayu Multiguna Indonesia di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terbakar hebat pada Sabtu malam. Para pekerja yang mengetahui kejadian berusaha memadamkan api dengan apar, namun kencangnya angin membuat api terus membesar dan merambat ke bagian tumpukan kayu triplex yang ada di dalam gudang. Mendapati laporan, sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dari Gresik dan Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara para pekerja berusaha memindah tumpukan kayu triplex menggunakan forklift ke tempat yang lebih aman. Besarnya kobaran api dan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik. Setelah berjibaku selama belasan jam, petugas damkar akhirnya bisa memadamkan api. Sementara pembasahan terus dilakukan hingga Minggu siang. Kayu Multiguna Indonesia. Dan ini apa produksi apa? Produksi triplek. Plywood ya. Nah, ini tadi laporan jam berapa mulai kebakaran? Kurang lebih tadi jam 10 kurang kan? Ya jam 10 kurang. Terus ini gimana langsung apa? Sudah kita koordinasikan ini sudah alhamdulillah PMK sudah melaksanakan pemadaman dan sudah mengisolir daerah-daerah yang mungkin dampaknya diantisipasi dan sudah kita hubungi berbagai macam daripada PMK yang ada di wilayah Gresik. Dan ini tadi apa? Dan tadi ada orang kerja atau enggak, Dan? Kerja ada sebagian tapi di lain. Ini kosong tadi. Apa dugaannya sementara laporan? Sementara kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita koordinasi dengan Satreskrim Polres Gresik ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 3 bangunan yang ada di kawasan pabrik setempat ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Sementara itu akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini petugas masih mendalami penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Muhammad Amin, JTV, Gresik. Pemirsa, ratusan anggota Banser Jombang menggelar kirap bendera merah putih dalam upaya memupuk nasionalisme dan patriotisme. Bendera sepanjang 300 meter tersebut dikirap sejauh 17 km dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Sebanyak 600 personil barisan Ansor Serbaguna Banser Jombang melakukan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter pada hari Minggu. Meski beri tengah terik matahari, namun anggota Banser yang berjalan kaki tetap semangat membawa bendera kebanggaan bangsa Indonesia.
Bendera merah putih ini dikirap mulai dari Pondok Pesantren Al-Mubarok, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Jombang, dan setelah berjalan kaki sejauh 17 km, bendera sampai pada tujuan akhir di Kompleks Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama serta penggerak Laskar Santri pada pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan Hari Pahlawan 10 November 1945. Namun dikarenakan cuaca yang cukup panas, sejumlah anggota Banser mengekspresikan kepuasannya membawa bendera merah putih sejauh 17 km dengan merebahkan diri di tanah. Namun anggota Banser ini harus ikut apel penyambutan kirap bendera dengan pembina apel Kasat Kornas Banser. Pesantren Al-Mubarok di Sumobito dan finish di makam inspirator Gerakan Pemuda Ansor Makam Kiai Haji Wahab Hasbullah, diikuti sekitar 600 peserta yang berjalan sepanjang 15 sampai 20 km. Kemudian ada kirap bendera sepanjang 300 meter yang diiring dibawa oleh anggota Banser sepanjang 15 sampai 20 km sampai dan jam 12 persis sudah sampai di titik finish di makam Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hari Santri menurut Syauki dikenang untuk mengingatkan kita bahwa sejarah perjuangan bangsa ini, santri punya andil besar dalam mengusir penjajah. Sebab resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadikannya perang menjadi fardu ain bagi umat Islam dalam radius 90 km dari titik mulai masuknya penjajah. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Berawal dari coba-coba, briket arang tembus pasar mancanegara. Informasinya hadir usai jeda pariwara. Walah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iku jan bingungno. Wes to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depannya sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya. Iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Azizah. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa meneh nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep ndi? Makani lele, wes utengku mambu kembange sampean. Lho, terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Lek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocahe kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan iki kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kowe kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe.
kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, J. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa meneh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogok ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Jeli membaca peluang, mantan pekerja serabutan di Kabupaten Lumajang sukses menggeluti usaha briket arang hingga tembus pasar mancanegara. Dalam sebulan ia mampu meraup untung bersih hingga 45 juta rupiah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah tersebut pantas disematkan pada Nur Hasan, 40 tahun, warga desa Guci Alit, Kabupaten Lumajang. Berawal dari kerja serabutan hingga menjadi anak rantau di sejumlah kota di tanah air, kini ia mampu sukses menciptakan usaha briket arang yang pemasarannya tembus pasar mancanegara. Berjalan 1 tahun, kini Nur Hasan memiliki 32 karyawan. Dalam satu hari ia mampu memproduksi 600 kg briket arang dan dalam sebulan produksinya bisa mencapai 15 ton briket arang. Selain dipasarkan di sejumlah kota di tanah air mulai Probolinggo, Bondowoso, dan Bali, produk briket arang yang dihasilkan juga tembus pasar mancanegara seperti Turki dan Arab Saudi. Kesuksesan Nur Hasan berawal dari keresahannya melihat banyaknya tempurung kelapa di desanya yang terbuang sia-sia. Dari situlah kemudian muncul ide membuat briket arang yang dipelajari secara otodidak melalui kanal YouTube.
Meskipun sempat pontang-panting di awal merintis usahanya, kini dengan briket arang Nur Hasan mampu meraup untung bersih tiap bulannya mencapai 45 juta rupiah. Alhamdulillah sekarang pemasaran itu ke Turki sama Arab Saudi, juga kalau di lokalnya ke Bali, dan juga di Lumajang sendiri, juga di Bondowoso, Probolinggo, Mas. Untuk harga per kilonya berapa ini? Kalau untuk harga di lokal itu mulai dari harga 10.000 sampai 30.000, Mas. Gitu. Kalau yang ekspor? Kalau yang ekspor kita dalam satu kotaknya itu mencapai $10, Mas. Gitu. Pak, dalam satu bulan dari usaha ini berapa keuntungannya, Pak? Alhamdulillah dalam satu bulannya untuk usaha ini, untuk bersihnya itu untuk saya sendiri sudah bayar semuanya, untuk pekerja, untuk bahan baku, untuk apa lain-lain. Itu saya kadang ada sekitar 45 sampai 50. Tak hanya itu, usaha Nur Hasan juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Bahkan para pekerja mayoritas mantan pekerja serabutan. Ya sangat membantulah buat lapangan pekerjaan yang sebelumnya di sini itu susah cari lapangan pekerjaan ya. Kalau saya sendiri sih dari perantau kemana-mana hasilnya kayak gitu itu. Semenjak ada UD Berkat Tempurung ini, ya alhamdulillah kita bisa cari nafkah dekat dengan keluarga, nggak usah merantau jauh-jauh, dan hasilnya ya lumayan lah buat menghidupi keluarga. Setelah pekerjaan sulit nggak, Mas? Ya nggak sulit sih, cuma butuh ketelatenan aja di sini. Kisah Nur Hasan menjadi bukti tentang kejelian membaca peluang serta usaha keras dan pantang menyerah akan menuai hasil di kemudian hari. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang. Beralih ke berita olahraga pemirsa, Persibo Bojonegoro ditahan imbang oleh tuan rumah Rans Nusantara FC dengan skor 2-2 pada pekan ke-6 Liga 2 Indonesia. Meski demikian, Persibo Bojonegoro masih menempati posisi puncak klasemen grup 3 dengan raihan 16 poin. Persibo Bojonegoro melakoni laga tandang melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-6 Liga 2 Indonesia di Stadion Untung Suropati Pasuruan Sabtu sore. Persibo Bojonegoro yang menargetkan poin penuh langsung tampil menekan sejak awal babak pertama. Beberapa kali gawang Rans Nusantara yang dijaga oleh Gali Pratama mendapatkan ancaman dari para pemain Persibo, namun belum ada yang berbuah gol. Gol pemecah kebuntuan Persibo lahir pada menit ke-29 melalui Osa Saha. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. Pada menit ke-40, Rans mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dari titik penalti melalui kaki Joalison Santos. Hingga wasit meniup peluit panjang babak pertama, skor imbang kedudukan 1-1. Memasuki babak kedua, tim berjuluk Laskar Angkling Darmo ini tampil beringas demi bisa membawa pulang 3 poin. Bahkan di babak kedua ini, Persibo Bojonegoro berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Lagi-lagi banyak peluang Persibo tercipta, namun masih saja bola membentur mistar gawang. Di tengah asyik menyerang, justru gawang Persibo berhasil dioyak oleh Rans Nusantara FC melalui serangan balik. Gol Rans Nusantara FC tercipta di menit ke-82 melalui sepakan kaki Agung Supriyanto. Tertinggal 1 gol, para pemain Persibo tetap ngotot menggempur pertahanan Rans Nusantara FC. Bahkan seluruh pemain Rans dipaksa turun ke jantung pertahanannya sendiri. Memasuki menit ke-93 tambahan waktu, Tahir Jahan Baks yang menerima umpan dari Enzo Celestin dengan tenang melesakkan gol penyama kedudukan. Skor 2-2 bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan. Head coach Persibo, Regi Aditya, mengapresiasi para pemain serta seluruh tim karena sudah berjuang keras pada pertandingan tersebut. Meski meraih hasil kurang maksimal, hasil ini bisa dijadikan evaluasi untuk menatap laga selanjutnya. Kami mau merebut poin penuh, tetapi realita berkata lain. Tapi apresiasi sekali lagi saya berikan kepada seluruh pemain Persibo Bojonegoro karena mereka sudah melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin, terlepas dari beberapa kesalahan yang mereka lakukan. Saya pikir itu hal yang normal, hal yang wajar. Tapi pertandingan hari ini membuat kami semakin solid lagi, membuat kami semakin mempersiapkan diri lagi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Ya, kami bersyukur tentunya dengan hasil seri ini. Apapun itu pasti ini hasil yang terbaik karena saya pikir kedua belah tim sudah melakukan yang terbaik. Jadi kami harus menatap pertandingan selanjutnya. Kami akan fokus lagi, kami nggak akan terus meratapi hasil seri ini. Tentunya perjalanan kami masih jauh dan kami harus terus bebenah untuk bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Sementara itu, Head Coach Ran Nusantara FC, Edi Sudiarto bisa merasa bersyukur bisa menahan imbang pemuncak klasemen Persibo. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini Ran Nusantara FC bisa ambil poin 1. Meskipun di akhir-akhir babak kedua, injury time dan sebagainya kita agak nervous gitu ya, tertekan dan sebagainya. Hal itu harus lumrah di dalam sepak bola. Apalagi pihak tamu juga Bojonegoro juga sangat luar biasa. Jadi kita harus syukuri karena lawan juga poinnya sangat. Atas hasil imbang ini, Persibo tetap kokoh di puncak klasemen grup 3 dengan raihan 16 poin dari 6 kali pertandingan, masing-masing 5 menang 1 seri. Pada pertandingan selanjutnya, Persibo akan kembali melakoni laga kandang melawan Delta Sidoarjo di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro pada tanggal 10 November 2024 mendatang. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sayang sekali. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.